Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurdiansah dengan NIM 20402138. Di sini saya akan membuat video dengan tema kasus dugaan suap MA, yakni Mahkamah Agung bisa nonaktifkan Hasbi Hasan. Video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kepribadian. Penjelasannya, Mahkamah Agung, yakni MA, dinilai bisa menonaktifkan Hasbi Hasan dari jabatan sekretaris Mahkamah Agung. Langkah tersebut sebagai tanggung jawab etika dan moral mengingat Hasbi Hasan berstatus tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pasar Hukum Administrasi Negara, yakni HAN Universitas Bengkulu, Beni Kurnia Ilahi mengatakan dugaan tersebut menerima suap Hasbi Hasan merupakan bentuk perbuatan penyimpangan terhadap institusi peradilan. Karena itu tak bisa hanya dijerat dengan hukum pidana, tetapi harus ada sanksi moral. Perbuatan dia ini sudah mencoreng institusi peradilan. Jadi bukan hanya penegakan hukum, tapi harus ada penegakan etika dan moral yang dilaksanakan oleh Ketua Mahkamah Agung. Berdasarkan peraturan pemerintah, yakni PP nomor 17 pada tahun 2020 tentang manajemen pegawai negeri sipil, yakni PNS. Ketika seorang PNS berstatus sebagai tersangka dan ditahan, aparat penegak hukum dapat menginstruksikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk memberhentikan sementara pejabat tersebut. Selanjutnya, setelah keluar keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tersangka dapat diberhentikan secara tidak hormat. Ia berharap Presiden Joko Widodo dapat memberikan rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menindak bawahan yang tersangkut kasus korupsi. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden punya wewenang karena institusi Mahkamah Agung menjadi bagian yang menjalankan fungsi yudikatif di pemerintahan. Apalagi selama ini institusi peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di level bawah telah menjadi sorotan masyarakat dan media. Perlu menjadi sorotan masyarakat dan media, perlu adanya sikap Presiden untuk memperbaiki citra lembaga peradilan di tanah air. Terpisah peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, yakni Pukat UGM, Zainur Rahman mengatakan, kasus yang menimpa Hasbi Hasan bukan pertama kali terjadi. Penyimpangan juga masih pernah dilakukan sejumlah hakim agung, sekretaris, dan sejumlah pegawai Mahkamah Agung. Hal ini mengesankan adanya keterlibatan di semua level dengan berbagai posisi jabatan dalam kasus jual beli perkara. Ini menunjukkan telah terjadi kerusakan moral secara sistemik, sudah seperti kanker yang menggerogoti tubuh Mahkamah Agung. Tutur kata Zainur. Dia menduga penyebab dari berulangnya kasus di internal Mahkamah Agung adalah serta jual beli perkara, menunjukkan seakan menjadi budaya yang sudah berlangsung sejak puluhan tahun sampai saat ini, atau pada hari ini. Karena sudah menjadi budaya, fakta pertama adalah mengubah kultur dari lembaga peradilan. Perlu perbaikan
perbaikin mendasar, perbaikin sistem pengawasannya dan pengawasan internal oleh Bawas, Mahkamah Agung dan eksternal. Tutur kata Zainur. Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Hasbi Hasan dan pihak swasta Badan Tri Yudianto sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Nama Hasbi Hasan dan Dadan Tri Yudianto diketahui muncul dalam dakwaan kasus suap pengurusan perkara kasasi di Mahkamah Agung yang sedang berproses di Pengadilan Tipikor Bandung. Dalam kawasan tersebut, Hasbi Hasan disebut sempat bertemu dengan pengacara yang menggugat kasasi operasi simpan pinjam, yakni KSP. Inti dana Theodorus Yosef Parera dan Eko Suparno. Hasbi Hasan dikenalkan ke Theodorus Yosef Parera dan Eko Suparno lewat Dadan Tri Yudianto. Dalam dakwaan perkara ini telah menerima uang senilai 11,2 miliar dari Theodorus Yosef dan Eko Suparno. Uang itu diduga berkaitan dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. KPK sudah mengantongi bukti aliran dana terkait dugaan suap pengurusan perkara untuk sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan. Dugaan aliran dana tersebut telah dikonfirmasi penyelidik PPK kepada Hasbi Hasan pada waktu tersebut. KPK baru menahan Dadi Yudianto pada Selasa tanggal 6 bulan 6 2023 malam ini. Sementara Hasbi belum ditahan, bahkan sedang mengajukan gugatan pra-peradilan atas penetapan status tersangka oleh KPK. Sekian dari penjelasan kami. Apabila terjadi kesalahan baik dari tutur kata, baik sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.